Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ibadat kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358. Kidung Jemaat 358, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa surga, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas rahmat dan kasih setiamu hingga pagi ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu akan sapaan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak membaca, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Lengkapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pagi ini. Bapak Pendeta yang hendak menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Hari Sabda Winedar, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan pula yang lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap membaca, merenungkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Ajaan juru selamat.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian bacaan kita, Tuhan memberkati. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari firman Tuhan tadi oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ajakan Juru Selamat. Ya, tentunya ini suatu ajakan yang baik untuk kita semua, dan pastilah sebagai orang percaya kita akan menanggapi ajakan dari Tuhan ini dengan penuh sukacita. Ya, namun kalau kita mau melihat apa yang menjadi isi ajakan itu, kita akan membacanya dari ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah ajakan. Jadi semua diajak, marilah kepadaku. Semua, artinya tidak pilih-pilih. Jadi semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan menjanjikan akan memberikan kelegaan. Ya, inilah ajakan selamat yang perlu direspon dengan penuh sukacita. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 29. Jadi untuk menerima janji Tuhan, yaitu kelegaan bagi yang berbeban berat, bagi yang letih lesu, bagi yang mempunyai pergumulan masalah di dalam hidupnya, di dalam ayat 29 itu ada syaratnya. Nah, ingat, ada syaratnya. Syaratnya disebutkan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita renungkan. Syaratnya adalah pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuk yang harus dipikul. Nah, kalau kita renungkan bahwa ini kita datang itu dengan membawa pergumulan, kita datang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Tetapi syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah pikullah kuk. Nah, kenapa demikian? Jadi Bapak Ibu, kuk itu kalau kita melihat di daerah pedesaan ketika orang membajak sawah, itu kuk itu biasanya dipasang kepada lembu atau kerbau yang dipakai untuk membajak itu. Nah, kuk itu tentunya tidak ringan. Nah, tetapi di sini kalau kita melihat semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang memiliki pergumulan yang berat diundang untuk Tuhan,
tapi syaratnya harus mau memikul kuk. Bukankah ini akan tambah berat? Secara logika, yang datang itu sudah berbeban berat, disuruh memikul kuk. Nah, ini tentunya akan menjadi lebih berat lagi. Tetapi ternyata ketika sapi atau kerbau itu dipasang kuk, maka dia bisa menarik beban yang jauh lebih berat. Nah, bisa menarik beban yang jauh lebih berat karena apa? Karena dipasang kuk. Makanya di ayat 30 disebutkan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan ini berarti bahwa kalau kita melihat bahwa cara Tuhan yang seolah-olah nggak masuk akal, ternyata ini membuat manusia lebih memiliki kekuatan untuk menghadapi segala beban berat, segala pergumulan, masalah yang harus dihadapinya. Ya, gambaran tadi, sapi itu ketika dia dipasang kuk, dia bisa menarik bajak, dan bajak itu dinaiki oleh yang membajak. Bajak itu nancap di sawah, di tanah, dinaiki oleh orangnya dan harus ditarik oleh sapi itu. Nah, coba kalau kita bayangkan kalau tanpa kuk, tampar atau tali saja dikalungkan di leher sapi, kemudian disuruh narik, pastilah tidak akan kuat. Tetapi dengan dipasang kuk, maka bisa menarik beban yang jauh lebih berat lagi. Artinya akan mampu memiliki tenaga untuk mengerjakan tugasnya itu dengan lebih cepat. Nah, demikian juga apa yang disampaikan di sini. Tuhan memanggil semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua orang yang menghadapi pergumulan-pergumulan, Tuhan memanggilnya. Tetapi syaratnya jangan lupa pikulah kuk. Yang pertama memikul kuk. Dan dengan memikul kuk ternyata akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, sapi tadi bisa membajak dengan baik, bahkan bisa dipakai untuk menarik lori yang isinya tebu. Ya, menggunakan kuk juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Memang kelihatan tidak masuk akal, tetapi sebetulnya masuk akal sekali. Buktinya yaitu tadi, sapi-sapi atau kerbau itu bisa menarik beban yang jauh lebih berat. Ini bukti tidak bisa dipungkiri lagi. Dan ketika Tuhan Yesus mengajak untuk memikul kuk yang dipasang Tuhan, maka seharusnya semua orang percaya yang datang kepada Tuhan tidak berontak, tetapi harus taat setia, melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk ketika Tuhan akan memasang kuk di dalam hidupnya ini. Jadi memasang kuk kelihatannya memang tidak mungkin, tetapi itulah yang harus terjadi. Nah, kebanyakan yang terjadi, orang yang percaya datang kepada Tuhan, ya kebanyakan tidak mau untuk dipasang kuk ini. Inginnya itu datang kepada Tuhan, minta, berdoa, dan Tuhan harus menjawab saat itu juga. Jadi inginnya itu serba instan, serba cepat, dan kalau perlu Tuhan diatur oleh manusia. Ini kan terbalik. Yang seharusnya membuat aturan, yang seharusnya mengatur itu bukan kita manusia, tetapi Tuhan. Tuhan yang akan mengaturnya. Dan sebagai manusia, sebagai umat, kita harus percaya pada Tuhan yang mengatur. Karena pastilah untuk kebaikan kita, pastilah tidak salah Tuhan di dalam mengatur. Lain halnya ketika yang mengatur itu manusia, ya pasti bisa salah, atau kemungkinan salah itu masih ada. Ya. Tetapi kalau Tuhan yang mengatur, tidak mungkin ada kesalahan. Dan ini yang perlu kita pegang teguh, pegang kuat-kuat ya.
bahwa ketika Tuhan yang mengatur, maka kita manusia harus menurut. Nah, itu yang perlu kita jadikan pegangan hidup kita. Jadi yang pertama, datang pada Tuhan dipasang kuk. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Ya, saya kira belajar kepada Tuhan apa yang perlu dipelajari. Tuhan tidak hanya mengatakan sesuatu, tetapi Tuhan sudah mempraktekkan. Masalah kasih Tuhan sudah mempraktekkan. Begitu besar kasih-Nya sehingga Ia rela turun ke dunia, menjelma menjadi sama dengan manusia. Begitu kasih-Nya Ia rela menggantikan manusia untuk menanggung dosa, menanggung hukuman yang harus diterima manusia. Kasih-Nya, ketaatannya, kesetiaannya, kesabarannya, semua sudah. Jadi kita bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Dia hidup di dunia ini. Jadi belajar kepada Tuhan adalah belajar menirukan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita diajak untuk melihat pikul laku. Ya memang terasa kok sudah berbeban berat, sudah letih lesu, banyak pergumulan, sudah bingung, disuruh mikul kok lagi. Nah, tetapi ya itulah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi semua orang yang percaya, semua orang yang datang kepadanya dan ingin menerima kelegaan, ingin terbebas, bisa melewati segala pergumulan hidupnya. Syaratnya pertama, memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Yang kedua, belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, dua hal ini yang perlu kita renungkan, kita gumuli, dan kita lakukan di dalam hidup kita ini. Jadi ditegaskan di dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, coba ditegaskan, kuk yang dipasang itu ternyata enak. Kenapa? Karena bisa tahan menghadapi segala pergumulan, tahan menghadapi segala beban yang berat sekalipun, bisa tahan, bisa dilewati dengan baik. Nah, makanya disebutkan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita diajak untuk lebih mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena manusia itu cenderung sudah merasa mampu, sudah merasa pandai, sudah merasa memiliki semuanya, maka manusia cenderung ingin menentukan jalan hidupnya sendiri, dan cenderung itu juga dibawa ketika berhadapan dengan Tuhan, cenderung merasa bisa mengatasi masalah hidupnya. Tetapi ingat, tidak ada yang mampu melakukan semuanya itu tanpa pertolongan dari Tuhan. Ya, sekali lagi kita melihatlah pandemi corona ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Siapa manusia yang mampu mengusir corona? Tidak ada. Ini sudah terbukti bahwa manusia itu lemah. Sepandai apapun, sekuat apapun, dia tetap lemah. Karena kepandaian itu diberikan oleh Tuhan juga. Kekuatan juga diberikan oleh Tuhan. Kalau semuanya diambil, kita bisa apa? Nah, itu pula yang saat ini kita diajak untuk merenungkan firman-Nya ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah melalui firman-Nya ini kita renungkan kembali. Jadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Ini sekali lagi ini Tuhan sendiri yang memberikan janjinya. Bukan siapa-siapa, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi lah. Jadi tidak usah sungkan-sungkan datang kepada Tuhan. Semua berarti tidak ada pilih-pilih. Jadi bukan hanya pendeta saja, bukan hanya penatua diaken guru Injil, bukan hanya pengurus-pengurus kelompok, tetapi semua diberi kesempatan yang sama datang kepada Tuhan secara pribadi. Sehingga sudah nggak ada zamannya lagi. Oh, Pak Pendeta aja yang doa karena doanya Pak Pendeta mandi. Tidak ada ajaran seperti itu. Pak Pendeta aja yang karena yang lebih dekat dengan Tuhan. Siapa bilang pendeta lebih dekat kepada Tuhan daripada yang bukan pendeta? Hubungan pribadi manusia dengan Tuhan itu dilakukan secara pribadi, bukan karena jabatan apa-apa. Ya, yang penting bagaimana kita sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang tahu mana yang dekat dan mana yang jauh. Ya, oleh karena itu enggak zamannya lagi. Oh, ini bagiannya Pak Pendeta ini yang doa. Bukan, itu enggak zaman lagi. Nah, ini mumpung ada Pak Pendeta, biar Pak Pendeta aja yang berdoa. Nanti kalau saya pendeta enggak ada, nah ini ada Bapak anggota majelis, biar dia aja. Atau ini ada Pak Ketua Kelompok, biar dia saja yang berdoa. Enggak. Sudah bukan zamannya lagi seperti itu. Karena semua diberi kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya, apakah anggota majelis nggak pernah letih lesu? Apakah pendeta juga nggak pernah letih lesu? Semua manusia pasti mengalami letih lesu, berbeban berat, dan butuh kelegaan. Dan karena butuh kelegaan, yang bisa memberikan kelegaan hanya Tuhan saja. Dan syaratnya dua. Yang pertama, memikul kuk. Yang kedua, belajar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, mari kita memantapkan iman kita. Semakin mantap, semakin kuat di dalam mengikut Tuhan dengan cara mengutamakan perintahnya. Ya, itu renungan kita kali ini. Silakan nanti digayemi di tempat masing-masing. Kita akan menemukan intisari kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita di hari-hari mendatang. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Tiba saatnya kita akan memperbarui iman Rasul kita. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan.
Dan bersama itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat nomor 363, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Baginya kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya aku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu kita akan satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Sang Khalik yang boleh kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan berkenan mencukupi segala kebutuhan rohani kami. Firman-Mu makanan rohani kami, Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkenan menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga semuanya boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami, seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kami semua, sehingga ketika kami merasa letih, lesu, dan berbeban berat, kami hanya datang kepada Tuhan Allah saja. Sebab hanya Engkaulah yang mampu memberi kelegaan yang sesungguhnya. Ajar kami untuk berani memikul kuk yang Tuhan pasang, serta belajar kepada Tuhan, sehingga kami boleh melewati semua beban dan pergumulan hidup ini hanya karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih atas firman-Mu. Perkenankan kami mengakui keberadaan hidup kami masing-masing. Kami merasakan bahwa sampai saat ini kami belum mampu melakukan firman Tuhan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati kami. Kami belum mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan di dalam mengasihi sesama pun kami sering pilih-pilih. Kami merasakan bahwa di dalam hidup kami masih banyak dosa kesalahan, karena kami sering menjalani hidup ini hanya menuruti keinginan kami manusia, menuruti keinginan daging. Itulah yang menyebabkan kami jatuh di dalam dosa. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa ketidaksempurnaan kami. Kami datang dengan membawa segala dosa kesalahan kami, dan semuanya kami serahkan kepadamu dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Engkau berkenan membersihkan hidup kami serta memperbaharuinya dengan kuasa Roh Kudus. Supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan kami ini tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo ini, mulai anak-anak, remaja, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang terganggu kesehatannya atau sakit. Kami percaya Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan iman. Tuhan berkenan memelihara hidup kehidupannya, mencukupi segala kebutuhannya. Tuhan berkenan memberkati semua umat-Mu ini di dalam membangun keluarga, mendidik anak-anak, di dalam bekerja, di dalam bermasyarakat maupun bergereja. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan membimbing dan memberkati, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi mereka, Engkau tetap memelihara, melindungi dan memberkati mereka, supaya di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatannya. Kami percaya Tuhan tetap membimbing jemaat-Mu Mulyorejo ini, sehingga di tengah-tengah pandemi corona boleh tetap menjalankan tugas pelayanannya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, serta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memberkati, sehingga semuanya boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon Tuhan berkenan segera mengusir pandemi corona ini dari negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya jikalau Tuhan yang melakukan, tentu semuanya ini akan terjadi. Sebab tidak ada manusia yang mampu mengusirnya, kecuali hanya Tuhan Allah saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, memberkati gereja-gereja Tuhan ini, sehingga semuanya boleh menjadi gereja yang bersaksi dan melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu Tuhan, kami mempersembahkan semuanya ini dengan penuh sukacita, juga dengan hati yang tulus.
Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi layak di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mempersembahkan kehidupan kami. Inilah sisa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan, biarlah Tuhan berkenan memakai untuk boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan boleh semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara-saudara yang lainnya. Sehingga dengan demikian, hidup dan kehidupan kami ini boleh semakin layak di hadapan Tuhan, juga semakin berguna bagi sesama kami, dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini. Kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita akan undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita melanjutkan hidup pemberian Tuhan, hidup di dunia ini. Jangan takut, jangan gentar. Hadapi semua hidup ini, pergumulan-pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.